Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan membahas kanon-kanon yang berbicara tentang kewajiban dan hak umat beriman Kristiani. Kali ini kita akan membahas kanon 223. Mari kita baca kanon tersebut. Paragraf 1, dalam melaksanakan hak-haknya, umat beriman Kristiani baik secara perseorangan maupun tergabung dalam perserikatan harus memperhatikan kebaikan umum gereja dan hak-hak orang lain serta kewajiban-kewajibannya sendiri terhadap orang lain. Paragraf 2, otoritas gerejawi berwenang demi kebaikan umum mengatur pelaksanaan hak-hak yang dimiliki umat beriman Kristiani. Kanon 223 ini merupakan kanon terakhir yang berbicara tentang kewajiban dan hak umat beriman Kristiani. Kalau disebut umat beriman Kristiani, maka termasuk di dalamnya para klerus, kemudian kaum awam, dan juga mereka yang mempersembahkan diri dalam hidup bakti atau serikat hidup kerasulan. Di kanon-kanon berikutnya, dari kanon 224 sampai kanon 231, dibahas secara khusus apa yang menjadi kewajiban dan hak kaum awam. Sedangkan untuk kewajiban dan hak para klerus dibahas secara khusus dalam bab 3, mulai dari kanon 273 sampai 289. Sedangkan untuk tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan dibahas secara khusus di bagian 3, mulai dari kanon 573 sampai 746. Cukup banyak. Kanon 223 ini sebagai penutup memberikan sebuah prinsip yang sangat penting. Bagaimana kewajiban dan hak yang sudah dibahas di kanon-kanon sebelumnya diterapkan. Bahwa di dalam gereja tidak ada hak yang boleh dianggap absolut atau mutlak, melainkan tetap harus mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana terdapat di kanon 223, terutama paragraf 1. Bahwa pertama, pelaksanaan hak tersebut harus memperhatikan kebaikan umum gereja. Lalu yang kedua juga harus memperhatikan hak-hak orang lain. Dan yang ketiga, mesti juga memperhatikan kewajiban diri sendiri terhadap orang lain. Sementara itu, paragraf 2 mengizinkan otoritas gereja untuk mengarahkan pelaksanaan hak, tetapi hanya untuk melindungi dan memajukan misi gereja demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, paragraf tersebut tidak mengizinkan atau membenarkan pelaksanaan otoritas secara sewenang-wenang, melainkan berupaya untuk memastikan bahwa setiap orang dalam melaksanakan hak-haknya memperhatikan gereja sebagai satu persekutuan di mana semua umat beriman mempunyai martabat dan tindakan yang setara. Konflik antara individu dan antar individu dengan institusi juga dapat terjadi. Namun di kanon 221 menyatakan perlunya menjamin perlindungan hak secara adil. Individu yang bertindak dalam kapasitas resmi di gereja hendaknya berusaha menghindari perselisihan. Misalnya seperti diungkapkan di kanon 50 yang menyatakan bahwa sebelum membuat dekret untuk kasus demi kasus, otoritas yang bersangkutan harus mencari informasi dan bukti yang perlu, dan juga sedapat mungkin mendengarkan mereka yang haknya dapat dirugikan. Menurut salah satu sumber dari kanon ini, yakni Gaudium et Spes nomor 75, di sana dikatakan bila demi kesejahteraan umum pelaksanaan hak-hak untuk sementara dibatasi, hendaknya kebebasan selekas mungkin dikembalikan kalau keadaan sudah berubah. Meskipun konteks teks konsili tersebut mengacu pada komunitas politik, namun pembatasan kebebasan minimal ini juga berlaku bagi gereja, karena tidak ada
hukum manusia yang mampu menjaga pribadi dan kebebasan manusia sebaik Injil yang dipercayakan Kristus kepada gerejanya. Kebaikan bersama membantu memastikan bahwa gereja tidak hanya mewartakan Injil, tetapi juga menghayati pesan Injil melalui hubungan antara semua umat beriman dan antara umat beriman dengan dunia secara keseluruhan. Allah menghendaki keselamatan manusia bukan secara individu melainkan sebagai umat Allah. Kesejahteraan umum berfungsi untuk mengingatkan umat beriman akan perlunya kerjasama timbal balik dengan Tuhan maupun dengan orang lain dalam satu komunitas iman. Demikianlah penjelasan kanon 223 yang merupakan kanon terakhir yang berbicara tentang kewajiban dan hak umat beriman Kristiani. Semoga penjelasan ini berguna. Terima kasih, Tuhan memberkati.